Dalam setiap interaksi, batasan antara kesopanan dan kekasaran kadang bisa jadi sangat tipis. Terkadang, kamu mungkin secara tidak sengaja terlibat dalam kebiasaan yang membuat orang lain kesal. Jadi, saat kamu menjalin kehidupan sosial yang kompleks, penting untuk menyadari sinyal yang kamu kirimkan. Berikut adalah kebiasaan yang secara tidak sengaja dapat merusak hubungan sosial kamu. Nomor 1. Memotong percakapan. Ketika kamu terus-menerus memotong pembicaraan orang lain di tengah kalimat, hal itu tidak hanya mengganggu ritme alami percakapan, tetapi juga menyiratkan rasa tidak sabar atau keyakinan bahwa apa yang kamu katakan jauh lebih penting. Selain itu, hal itu memberikan kesan bahwa kamu tidak benar-benar menyukai apa yang dikatakan orang lain. Kesabaran adalah kuncinya di sini. Membiarkan orang lain menyelesaikan pikiran mereka menunjukkan bahwa kamu tidak hanya menunggu giliran untuk berbicara, tetapi kamu benar-benar peduli dengan apa yang dikatakan. Nomor 2. Memberikan kritik yang tidak beralasan. Menyampaikan kritik yang tidak diminta dapat secara tidak sengaja memunculkan nada menghakimi, dan itu bukanlah suasana yang kita inginkan. Meskipun orang-orang pada umumnya menghargai feedback yang membangun, ketika kritik tidak dapat dibenarkan atau terlalu kasar, hal itu akan dianggap sebagai, "Hai, saya di sini hanya untuk mengkritik kamu." Dan itu bukanlah hal yang baik. Jadi lain kali kamu ingin memberikan pendapat, pertimbangkan apakah ini waktu dan tempat yang tepat. Dan yang terpenting, perhatikan bagaimana kata-kata kamu dapat diterima. Nomor 3. Menggunakan humor yang menyinggung. Menggunakan humor yang menyinggung dapat membuat kamu tampak kasar karena seringkali melibatkan lelucon tentang topik sensitif yang dapat menyakitkan atau tidak sopan. Hal itu menciptakan suasana yang tidak bersahabat, dan penggunaannya dapat menyebabkan keterasingan individu atau kelompok. Untuk menghindari hal ini, sadari dampak lelucon kamu dan pertimbangkan perasaan orang lain. Dengan kata lain, jaga keseimbangan antara humor dan rasa hormat pada interaksi kamu. Nomor 4. PDA atau Public Display of Affection yang berlebihan. Wajar saja untuk mengungkapkan rasa sayang pada pasangan, tetapi PDA yang berlebihan dapat dianggap kasar dan tidak sopan karena dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman dan bahkan dilecehkan. Kita semua memiliki batasan dalam kemesraan yang dapat kita tangani tanpa merasa tidak nyaman. Dan secara umum, orang cenderung merasa canggung melihat momen intim, terutama jika itu adalah orang yang sama sekali tidak dikenal. Sebaiknya kamu menjaga PDA agar orang dapat menikmati tempat umum tanpa merasa seperti sedang menikmati bulan madu yang tidak ada habisnya. Nomor 5. Tidak meminta maaf. Baik kamu tidak sengaja menabrak seseorang di jalan atau datang terlambat ke suatu rapat, tidak meminta maaf membuat kamu tampak kasar dan tidak peduli. Hal itu juga memberi kesan bahwa kamu mengutamakan ego atau harga diri kamu sendiri daripada perasaan orang lain. Membuat mereka merasa diabaikan, tidak dihargai, atau tidak dihormati. Meminta maaf ketika diperlukan menunjukkan bahwa kamu menyadari dampak perilaku kamu terhadap orang lain, dan bahwa kamu benar-benar menyesali tekanan atau ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkannya. Nomor 6. Terus-menerus memeriksa ponsel kamu. Meskipun smartphone telah menjadi hal yang penting, terus-menerus memeriksanya selama percakapan mengirimkan pesan bahwa kamu tidak sepenuhnya hadir dan terlibat dalam interaksi tersebut. Perilaku ini dianggap kasar dan tidak sopan terhadap orang lain karena membuat mereka merasa tidak penting. Nomor 7. Terlalu lama berada di tempat orang. Berlama-lama di tempat yang kamu datangi dan terlalu lama berada di tempat yang kamu datangi membuat kamu tampak tidak peduli dengan waktu orang lain. Hal ini juga memberi kesan bahwa kamu memanfaatkan keramah tamahan mereka. Selain itu, ketika kamu memperpanjang waktu tinggal,
Hal ini seringkali menciptakan situasi yang canggung. Hal ini dapat membuat tuan rumah merasa diganggu dan menimbulkan rasa tidak nyaman. Dan mereka mungkin merasa ragu untuk meminta kamu pergi. Jika kamu tidak ingin dianggap kasar, perhatikan isyarat yang menunjukkan bahwa sudah waktunya untuk pergi. Dan hindari berubah menjadi pakis yang tumbuh terlalu besar yang tidak diketahui cara menyingkirkannya. Dengan menyadari kebiasaan-kebiasaan ini dan berusaha mengatasinya, kamu dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan penuh rasa hormat, di mana setiap orang merasa dihargai dan didengarkan. Jadi, berusahalah untuk memperhatikan tindakan kamu dan dampaknya terhadap orang lain. Berusahalah secara sadar untuk menumbuhkan kebaikan, empati, dan rasa hormat dalam semua interaksi kamu. Sekian video kali ini, bagi untuk kalian semua terima kasih.